Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Agustina dengan NIM 244110402401. Di sini saya akan menerangkan tentang PJBL dan PBL. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang PJBL, Project Based Learning. Nah, apa sih itu PJBL? PJBL merupakan pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam memecahkan masalah nyata melalui proyek yang kompleks dan bermakna. Nah, dalam PJBL ini, siswa itu tidak hanya menerima informasi, tetapi menjadi pusat proses belajar. Siswa itu merangkai, merencanakan, mempraktekkan langsung dalam pembuatan proyek. PJBL ini memiliki prinsip-prinsip utama. Yang pertama, autentik dan relevan. Jadi, proyek itu harus relevan dengan kehidupan nyata siswa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar siswa melihat manfaat langsung dari apa yang mereka pelajari dan termotivasi untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang kedua, berpusat pada siswa, student-centered learning. Siswanya menjadi pusat proses pembelajaran, bukan sekedar penerima informasi, tetapi mereka aktif merencanakan, mengeksekusi, mengevaluasi proyek-proyek yang mereka bangun. Dan guru ini bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan hanya sekedar pengajar. Yang ketiga, kolaboratif. Dalam PJBL ini mendorong kerjasama antara siswa kelompok. Kolaborasi ini mengajarkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kompromi, tanggung jawab, dan pembagian tugas. Yang keempat, proses berkelanjutan. Jadi, PJBL ini bukan pembelajaran instan, tetapi siswa itu melalui beberapa proses berkelanjutan, mulai dari identifikasi masalah, penelitian, pembuatan produk, hingga refleksi dan evaluasi atau revisi. Nah, tahap demi tahap dirancang agar siswa dapat mendalami materi dan menguasai keterampilan yang terkait. Yang kelima, penilaian otentik. Jadi, dari hasil pembelajaran diukur melalui produk nyata, presentasi, dan refleksi proses. Nah, penilaian tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga keterampilan sosial, kreatif, dan kemampuan problem solving. Selanjutnya, implementasi PJBL dalam pembelajaran PAI. Nah, yang pertama, dalam perencanaan, guru menentukan materi, misalnya dalam pembelajaran Khulafaur Rasyidin yang diwujudkan dalam proyek itu dalam pembuatan drama pendek. Nah, yang kedua, dalam pelaksanaannya ada 6 langkah utama. Yang pertama, pertanyaan mendasar. Contohnya, bagaimana sih meneladani Rasulullah SAW di era digital saat ini? Nah, yang kedua, desain proyek. Jadi siswa memilih berbentuk proyek, misalnya konten Instagram atau video pendek. Dan yang ketiga, menyusun jadwal atau pelaksanaan proyek tersebut. Yang keempat, monitoring. Guru sebagai fasilitator memastikan semua anggota kelompok itu berkontribusi. Dan kelima, pengujian hasil presentasi di kelas. Dan keenam, evaluasi dari pembelajaran tersebut. Nah, pada perencanaan evaluasi mencakup 3 ranah. Yang pertama, kognitif, yang kedua afektif, sikap, dan yang ketiga psikomotorik, keterampilan. Nah, dampak positif dari PJBL ini yang pertama, meningkatkan aktivitas belajar siswa. Jadi, yang siswa aslinya diem, jadi antusias atau berinteraksi dengan temannya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan abad 21. Apa itu? Critical thinking dan problem solving. Dan yang ketiga, menanamkan nilai sosial dan keagamaan pada diri siswa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang PBL. Apa sih itu PBL? PBL singkatan dari Problem Based Learning, yang merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dan kompleks sebagai stimulus untuk mendorong peserta didik atau siswa berpikir kritis dan mengembangkan keterampilannya
dalam pemecahan masalah. Nah, PBL ini memiliki karakteristik yang pertama, pembelajaran berpusat pada masalah, problem centered, di mana masalah autentik dijadikan sebagai titik tolak dan penggerak seluruh proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran bersifat student centered, menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, terdapat proses kolaboratif, di mana peserta didik bekerja dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan, analisis, dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Dan yang keempat, guru sebagai fasilitator yang membimbing dan mendampingi proses belajar tanpa memberikan jawaban secara langsung. Selanjutnya, implementasi PBL dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, pada materi Al-Quran Hadis. Nah, jadi pada pembelajaran materi Al-Quran Hadis ini, siswa dapat diberikan masalah berupa fenomena sosial yang kemudian dikaji solusinya berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis yang relevan. Yang kedua, dalam materi fikih, PBL diterapkan dengan menghadirkan permasalahan kontemporer yang memerlukan kajian hukum Islam. Misalnya, dalam hukum transaksi digital, etika bermedia sosial, dan permasalahan fikih kontemporer lainnya. Yang ketiga, pada pembelajaran atau materi SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, PBL dapat mendorong peserta didik untuk menganalisis faktor-faktor keberhasilan atau kemunduran peradaban Islam dan menarik pelajaran atau ibrah yang relevan untuk kehidupan masa kini. Dampak implementasi PBL dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, terdapat peningkatan yang nyata dalam kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang kedua, PBL ini terbukti meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar pada peserta didik. Yang ketiga, PBL itu berkontribusi terdapat pembentukan karakter Islamik peserta didik secara lebih efisien. Yang keempat, hasil belajar kognitif peserta didik juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.